Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajaran guru dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitikberatkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah upaya menghambakan diri pada anak. Setelah tadi kita lihat bagaimana potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme, yang mana pada saat itu potret anak bangsa dipaksa untuk menjadi orang bodoh tanpa diberikan akses pendidikan, terkecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme saat itu. Orang-orang hanya boleh belajar membaca, menulis, dan berhitung hanya untuk mendukung kepentingan majikan mereka, bukan karena untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai bangsa yang terjajah. Bahkan fase kedua setelah itu, pendidikan diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal. Pendidikan hanya terbatas pada anak-anak pejabat. Pendidikan hanya untuk anak-anak bupati atau centeng-centeng Belanda saat itu. Hingga akhirnya Raden Mas Suryadingrat membuka akses pendidikan selebar-lebarnya bagi seluruh kalangan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta. Padahal ini kita bisa melihat Ki Hajar Dewantara memposisikan perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau mempaedakan untuk kecakapan hidup peserta didik. Sementara pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai dirinya seorang ataupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara. Ia menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, akan berperan membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat. Karena memang pendidikan tidak bisa berubah benih asli daripada seorang anak manusia. Pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan yang berproses mengupayakan perbaikan, tentunya secara kontinuitas tanpa mengesampingkan keberagaman yang memang secara kodrati adalah sebuah keniscayaan. Keberagaman yang ada bukan untuk saling menyalahkan, keberagaman yang ada bukan untuk saling mendahului, tapi keberagaman yang memang tercipta untuk saling menguatkan dan bersemai. Selanjutnya, sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman. Seperti apapun, baik pada era kolonialisme saat ide-ide ini dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada masa saat ini. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia. Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu dan pengetahuan.
Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai seorang penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal beradab yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Sedangkan sebagai pelajar ataupun murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subjek dan berperan utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan karena ketika kepentingan-kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan, kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing tanpa harus dipaksa dengan memakai seragam sama dengan begitu banyak keragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan yang menjadi kekuatan tersendiri bagi pembentukan kebudayaan dan keberadaban bangsa. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.